Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara memakai busana Jawa. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan dan apa yang kita gunakan lalu kita lakukan itu akan ada di video ini. Monggo kita simak bersama. Baik sedulur, pertama kali yang harus kita persiapkan adalah jarik yang sudah ada wirunya. Kemudian yang dipersiapkan berikutnya adalah stagen, terus kamus, lalu efek timang, kemudian keris, surjan atau beskap atau surjan lurik, lalu blangkon atau iket. Di sini saya memakai surjan, maka dari itu atasan saya memakai blangkon. Lalu jangan lupa siapkan tali sepanjang pinggang, lingkar pinggang. Kalau bisa berupa tali sepatu, jangan tali rafia. Kalau tali rafia itu biasanya molor digunakan ketika saat sudah digunakan beraktivitas. Kalau tali sepatu itu lebih kencang mengikatnya. Yuk kita simak dari pertama dulu. Kita sudah memakai kaos oblong atau singlet, kemudian bawah kita memakai celana panjang atau pendek atau panji atau cinde, monggo silahkan. Itu bebas tergantung kegunaan penjenengan. Kalau biasanya sedang berperan sebagai raja ya kita memakai celana cinde panjang, tapi kalau sebagai kawula biasa itu memakai celana pendek atau celana panji boleh, komprang boleh. Lalu setelah itu kita memakainya dari bawah dulu. Yang pertama-tama kita pegang adalah jarik. Monggo kita simak. Ini jarik loh. Kalau untuk pria itu lingkarannya dari menutupnya di kanan. Jadi kalau pria penutupnya di kanan. Seperti ini. Kalau putri itu kebalikannya loh. Kalau putri itu menutupnya di kiri. Jadi seperti ini kalau putri. Ya, jadi dibedakan. Kalau putri penutupnya dari kiri, tapi kalau pria dari kanan. Dari kanan. Nah, kalau putri karena mengejar singset atau biar kelihatan rapi badannya, itu biasanya ini tidak dilipat, cuma dari sini dinaikkan loh. Semoga kelihatan, dinaikkan lalu seperti ini. Jadi kelihatan badannya singset, kakinya singset mengecil. Nah,
Kalau pria sehubungan dengan aktivitas, maka biasanya kita ukur dulu, ini pas di tengah, kita lebihkan sedikit karena nanti biasanya untuk aktivitas akan ketarik. Jadi dari tengah ini kita lebihkan sedikit. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, baru yang ini kita lipat. Kita lipat, kita masukkan. Nah, seperti ini loh. Baru ini kita tutup. Ingat, yang bawah harus semata kaki. Jadi ke bawahnya harus semata kaki. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, ini agak ke kanan sedikit tidak apa-apa karena nanti untuk aktivitas akan bergeser. Pasti itu. Dan ini dibuat seperti ini agar leluasa ketika jalan. Ketika nanti panjenengan bergerak akan leluasa. Nah, setelah berbentuk seperti ini, maka kita tali loh. Yang ini biarkan saja agak ke ujung, ini agak ditarik ke ujung, agak ditarik ke atas. Lalu yang ini kita rapikan, baru kita tali. Kita tali. Jadi kita memakai sendiri nggak apa-apa, bisa, pasti bisa. Nah, cara menalinya ketika ditali seperti ini, ujung ini diikatkan supaya jangan lepas. Nah, jangan lepas. Nah, itu tutorial jarik dan talinya. Kemudian setelah ini yang harus kita lakukan adalah memakai stagen. Tutorial memakai stagen ini ke kanan loh. Jadi ini biarkan ditarik ke atas dulu. Ini kunci dari wiron, dia tarik ke atas dulu, baru stagen. Nah, setelah ini dikebawahkan agar bisa dikunci sama stagen. Nah, seperti ini. Yang ini dibiarkan ya, nanti ada fungsinya. Seperti ini loh. Kalau zaman dulu kita tidak usah memakai peniti. Kalau zaman dulu cukup ini dilipat seperti ini, dimasukkan seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang sudah memakai peniti, kita pakai peniti. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita pakai kamus. Kita memakai kamusnya sama dengan memakai stagen. Untuk menutupi stagen, ini tetap dibiarkan. Ini jadi antara kamus dan stagen saling mengunci. Nah, ini baru kita pakai peniti di sini.
penampakannya loh. Setelah ini kita memakai timang atau sabuk timang. Sabuk timang ini kita memakainya tepat di tengah. Ini kita geser nanti untuk mengunci ujungnya. Tepat di tengah kamus. Diusahakan tepat di tengah kamus. Kita masukkan seperti ini. Nah, memang tidak ada lubang, tapi ada penguncinya. Kalau dirasa sudah kencang, penguncinya kita geser. Ini kemudian kita masuk ke sisi yang satunya. Nah, nanti dia mengunci. Baru ini diselipkan di sini. Nah, seperti ini penampakannya loh. Ya, mudah kan? Setelah ini baru kita memakai surjan. Nah, seperti ini loh. Setelah itu kita baru memakai keris. Keris ini diselipkan di mana? Nah, keris ini tidak diselipkan di stagen, tapi di timang, di kamus. Tidak di stagennya sini, tidak di ujung sini, tapi di kamusnya ini. Baru kita geser. Baru kita surjannya kita rapikan. Ya, lalu fungsi ini tadi apa? Nah, ketika kita biasa menggunakan berjalan, kita sudah lama berjalan, kita sudah beraktivitas, biasanya yang ini akan turun. Lalu yang kanan biasanya tidak rapi, kelihatan tidak rapi, acak-acakan seperti ini loh. Kalau sudah acak-acakan, tinggal ini kita tarik. Yang ini kita pegangi, yang depan, yang ini ujung tadi kita tarik. Maka akan kembali rapi. Nah, inilah fungsi dari yang sebelah sini tadi, biar ditinggal, jangan
ikut distagetkan. Nah, nanti akan kelihatan rapi kembali. Demikian di samping kita bisa melangkah dengan lebar, tapi kita juga enak untuk menyusun rapi kembali dengan menarik ini. Ya, sedulur, itulah tutorial memakai busana adat Jawa. Dan yang terpenting, kalau panjenengan menggunakan jarik parang atau ada parangnya seperti ini, nah, arah parang ini harus berlawanan dengan keris. Arahnya harus berlawanan dengan keris. Jangan sampai sejajar dengan keris, arah keris. Jadi parang ini harus mempunyai arah yang berlawanan. Karena ini bukan parang murni, ini percampuran, jadi kreasi baru. Maka dari itu tidak masalah. Tapi kalau yang parang asli, batikan parang itu harus berlawanan dengan keris, menyilang daripada keris. Demikian, itu kunci penggunaan jarik parang. Maka dari itu, untuk jarik parang itu tidak sembarangan dipakai, karena ada aturan tertentu, dan yang pokok arah dari parang itu nanti akan berlawanan dengan keris, jadi saling menyilang. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan cintailah budaya leluhur kita. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.